adalah sekarang ini Pak, sistem OSS kita dimanapun masyarakat berada, selama ada internet, selama ada signal, semuanya bisa. Bisa dilayani. Jadi bisa laptop, bisa pakai iPad, bisa pakai handphone. Jadi sekarang udah semuanya bisa dipakai Pak. Websitenya namanya apa atau Pak bisa pakai web, bisa pakai kartu. Kalau di kampung kan Bu, kadang-kadang kan nggak tahu bikin web. Jadi pakai kartu KTP aja bisa untuk perseorangan. Jadi kita bikin lebih ini Pak. Non sewu Pak. Izin Pak, mohon maaf Pak. Izin Pak, ini hari ini, jadi ini online Pak semuanya. Jadi hari ini penerbitan NIB baru itu 286 sejak pagi tadi. Kemudian untuk proyek Pak, jadi dari NIB ini per satu perusahaan itu banyak proyek yang dikerjakan Pak. Jadi tidak mesti 288 itu kemudian proyeknya 288, jadi 337 Pak. Jadi yang di sini Pak, menengah rendah itu 45, tinggi itu 13, menengah tinggi itu 19. Rendahnya 260. Yang mana Bu? Kalau menengah rendah itu harus kan surat di NSPK-nya kan pernyataan mandiri. Contoh Bu, kayak AMDAL. Kalau menengah rendah itu dia buat pernyataan aja bahwa itu, tapi kalau tinggi harus ada AMDAL, tinggi. Kalau rendah itu otomatis Bu, dia UMKM. Lewat aja. Pakai AMDAL. Jadi, dan ini nggak bisa lagi kita bohong-bohongi Bu. Dari di mana masalahnya bisa ketahui. Saya tuh waktu kecil itu nggak ada yang namanya AMDAL. Tapi begitu tahun berapa itu saya masih kecil itu pakai AMDAL. Iya. Masa kecil kita banyak. Lampung 400 juta selesai 8 bulan. Ya Bu. Saya nggak cari. Begitu saya mampu baru saya cari. Ya itu kan besar itu. Iya, terlalu berat Pak. Kalau ini kan berdasarkan pernyataan. Ya. Dia enggak. Jadi kalau yang UMKM Bu, menengah rendah itu kan biaya AMDAL itu bisa sampai dengan 800 sampai 1 miliar Bu. Sementara investasi orang UMKM kan palingan 200-300 juta. Jadi biaya izinnya lebih mahal daripada itu. Non sewu Bapak, dari situ semua. Non sewu Bapak, dari 294 NIB itu 90%, 99% itu adalah untuk UMKM Pak. UMK perseorangan, kemudian UMKM. Kemudian setiap 30 detik Bapak, dia begini, karena dia real time. Ya, real time. Dia setiap 20. Nah, nanti Bapak, ini juga langsung dengan SNI, kemudian sertifikat produk halal Bapak. Ini langsung di sini. Jadi yang UMK dan UMKM langsung ini, dan ini kan dibiayai oleh negara, oleh Ibu Menteri Keuangan Pak. Jadi otomatis Pak. Non sewu Bapak, ini permohonan sertifikat standar. Dari permohonan sertifikat standar ini yang belum diproses 1, belum melengkapi persyaratan 21, sertifikat standarnya 71, terbit otomatis 49. Yang tadi Bu, yang pernyataan UMKM. Langsung Pak. Dan ini bisa diklik. Contoh kayak ini Pak, permohonan perizinan yang belum diproses 2. Ini bisa diklik di kementerian mana aja nih. Coba cek Mas. Naik terus. Nah ini. Jadi ini yang belum approve yang ini Pak. Jadi bisa ketahuan, nggak bisa lagi kungfu Pak di sini. Mana yang enggak jalan? Bisa tahu Pak. Sehingga pada suatu titik dianu dari sini kalau mereka enggak jalan-jalan ya kan? Iya Pak. Fiktif positif Pak. Fiktif positif. Fiktif positif. Positif. Iya betul. Itu. Nah ini. Ya dengan aplikasi ini Pak, memudahkan semua proses perizinan, menghindari pertemuan antara perusahaan sama pejabat, pencat silat berkurang.
Ini statistik Pak. Jadi kita mulai lakukan itu Pak di hari Rabu kemarin. Di hari Rabu itu sampai dengan jam sekarang Pak, itu sudah 11.213 NIB yang terbit. Banyak banget. Non sewu Bapak. Di hari Rabu itu karena kita lakukan sore hari, jadi 356. Kemudian hari Kamis karena baru pertama kali itu 1.000 lebih. Di hari Jumat Bapak dia naik menjadi 4.900. Kemudian di hari Sabtu sekalipun hari libur tapi 3.000 Bapak. Tetap Bapak. Hari Minggu 1.053. Jadi ini 24 jam Bapak. Dan sekarang sampai dengan pukul sekarang 297 itu sama dengan yang sana itu. Ya. Nah ini yang menarik Bapak, non sewu Bapak. Ini NIB berdasarkan status itu PMA dan PMDN itu 11 lebih Bapak. Nah yang menarik yang ini Bapak. Ini jadi aplikasi ini Bapak, sudah dipakai dari Papua sampai dengan Aceh. Ini menunjukkan Bapak. Geospasial Ya. Jadi tahu lokasinya di mana. Tahu. Dan ini bisa dicek di kabupaten mana, lokasinya semuanya langsung bisa clear. Ini nanti dibikin ini aja Pak, insentif Pak. Kalau yang paling banyak menarik kita kasih tambahan APBN-nya, APBD-nya, transfernya gitu ya Pak. Iya, bisa dipakai untuk itu. Iya Pak. Dan sebagai untuk angka insentifnya. Siap. Mereka bisa lebih baik lagi Iya, menarik oke. investasi. Betul. Kalau menarik investasi, peluang potensi pendapatan semakin terbuka Pak. Iya, betul. Investasi artinya kan income, artinya kan lapangan kerja. Lapangan kerja di daerah itu. Ini Bapak statistik proyek kegiatan usaha OSS berbasis risiko Bapak. Yang tadi dari sejak tanggal 4 sampai dengan sekarang itu tinggi itu 267, menengah rendah itu 1.235, menengah tinggi 626, rendah itu 9.426. Jadi ini Bapak, dari total unit usaha kita yang 99% UMKM itu terkonfirmasi di sini Bapak. Gitu. Dan betul memang. Dan betul Bapak. Jadi ini yang Bapak sering arahkan kita adalah UMKM yang informal itu harus diformalkan. Yang ini caranya Pak. Dan dipermudah Ya. prosesnya. Juga kemarin saya anukan target dari setahun itu kata memberikan izin 2 juta pada UMKM misalnya. Iya, Itu iya. target. Nanti ini harus keluar. Oh, iya. Karena itu gratis Pak. Betul. Dan nggak perlu pakai proses. Iya. Nggak perlu Bu. Ini Bapak ini kan bisa jadi komunikasi bahwa Citaker itu bukan untuk asing di Iya. dalam negeri, UMKM yang banyak terbantu gitu. Bapak dan UMKM Bapak itu 30 menit saja Bapak. Oke. Langsung keluar izinnya. Dan tidak pakai, jadi langsung di situ halalnya, SNI-nya keluar langsung Bapak. Oke. Itu nanti akan dirasakan setelah ini berjalan akan keluar. Jadi dia fokus untuk berusaha aja, Iya. bukan cari-cari izin kan Pak ya. Iya. Jadi mereka itu bekerja. Cari izinnya nggak apa-apa ya. Bayarnya itu. Non sewu Bapak. Dulu-dulu kan gitu. Iya Pak. Contoh ini Bapak, perseorangan Bapak. Jadi perseorangan ini tidak berbentuk PT Bapak. Dia cucu punya KTP Bapak. Itu 97% Pak. Jadi kalau yang UMK, ya dan UMK ini Pak 50 juta sampai dengan 5 miliar sekarang. Jadi dinaikkan. Kalau dulu kan cuma batas 500 juta Bapak. Ini. Terus ini kementerian yang online Pak. Jadi 18 kementerian lembaga itu online langsung semua Pak. Yang paling pertama perdagangan, 5.000 lebih izin, perindustrian, kemudian parekraf, ini Pak semuanya di sini. Ketahuan semua sekarang. Ini nggak bisa kumpul lagi Pak. Jadi Bapak tinggal kalau ada laporan pengusaha lapor ke Bapak, izin A mandek, Bapak tinggal perintahkan ke kami bisa tahu Pak di mana proses yang lagi sedang terjadi. Kementerian Keuangan nggak ada, udah didelegasikan. Sudah didelegasikan penuh, memang luar biasa Pak. Ibu Menkyu itu, Bapak tanyanya ke sana loh Pak. Ibu Menkyu mendelegasikan penuh Bapak, tidak setengah hati. Kalau ini masih setengah hati Bapak. Jadi semuanya ada diproses di sini Pak. Ya, emang harus. Makanya salah satu deputinya dari kami saya lihat juga. Ya, Bu, diambilkan apa deputi-deputinya aja yang ditaruh di sini. Oke, Enggak apa, mereka nggak mau naruh deputi dan nggak ngasih kewenangan. Yang paling penting kan kewenangan tuh Pak. Ini sekarang Pak Bali udah bisa putusin sendiri Pak berapa dikasih insentif pajak berapa gitu Pak. Makanya Jadi- kalau dimarahin sekarang Pak Bali lawannya sampai negeri yang minta panjang gitu Pak. Sekarang paling dia Pak, dulu kan sama Bapak minta 20 tahun. Enggak.
tax holiday. Sekarang begitu lihat sendiri dia nggak rela Pak sekarang. Dia motong-motongin sendiri. Loh, kalau yang diberi mau kan juga nggak apa-apa. Oh dia yang next dia pelit sekarang Pak, katanya nggak rela negara ngasih terlalu banyak, katanya kalau untungnya panjang katanya. Kalau pengusahanya memang IRR-nya susah Pak, break even point-nya susah, kita kasih panjang, jangankan 20 lebih pun nggak apa-apa. Tetapi kalau IRR-nya bagus dan BEP-nya 12 tahun, masa negara harus kasih 20 tahun? Sampai 12 tahun atau 15 15. aja Pak. Jadi ya memang sampai dia BEP sehingga dia jalan. Pegangannya IRR. Betul. Iya Pak. Tapi Pak Bahlil melihat presentasinya Pak. Jadi dilihat cara mereka presentasi, yang lihat angkanya anak buah, dia melihat mukanya orang bohong atau enggak katanya gitu. Muka pencet silat kan kita tahu Pak. Nah, ini Pak proyek berdasarkan lokasi usaha Pak. Jadi ini dari contoh Papua 17, Papua Barat 11, Aceh 48. Jadi ini Kelihatan yang bergerak sama enggak jadi kelihatan. non sewu Bapak, ini juga perizinan tunggal berdasarkan KBLI. Jadi di sektor perdagangan Bapak, itu paling banyak Bapak, UMKM kita. Rumah makan, itu paling banyak Bapak. Kedai-kedai ngopi Bapak, tempat nongkrong, itu paling banyak. Kelihatan semua di situ ya. Iya Bapak. Tapi itu memang debutnya masyarakat di situ entrepreneurialnya kan. Justru Bapak, mohon maaf, kalau kita mau kaitkan Bu, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu kan sumbangsi konsumsi kan 5% lebih. Selain belanja pemerintah Bapak, itu UMKM yang jalan. Jadi sektor-sektor padat karya yang jalan. Kolaborasi UMKM dengan pengusaha, UMKM kecil yang jalan. Siapa Pak? Non sewu. Kita non sewu Bapak. Bapak nanti meluncurkan OSS Bapak. Sekarang Bapak. Bapak di tengah Pak. Ibu Menkyu di sini Bu, merangkap protokol sekarang saya. Izin Bapak Presiden, setelah Bapak melihat ini ada gelar dari beberapa wilayah yang akan melakukan proses perizinan langsung Bapak. Yang pertama itu dari Yusuf Sopian, CV Inti Sarana Nusantara Karawang. Saya persilakan mungkin ini Bapak bisa langsung berdialog dengan di Karawang sekarang Bapak. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Presiden. Ini Pak Yusuf ini apa? Saya Yusuf Sopian dari CP Inti Sarana Nusantara Karawang Pak. Bergerak di bidang apa Pak Yusuf? Saat ini kita bergerak di bidang pembuatan pupuk organik Pak. Karena di Karawang pangsa pasarnya alhamdulillah banyak sawah Pak, masih banyak sawah. Oh, pupuk organik. Iya. Ini izin-izin sudah semuanya komplit. Ini kita sedang lakukan perizinan dengan sistem OSS yang baru Pak. Gimana? Ini sedang kita lakukan dan untuk OSS yang baru ini kalau review dari kami ini lebih detail Pak, lebih detail. Lalu kita merasa aman Pak, aman dalam arti sistem perizinannya, nanti izin-izin yang dikeluarkan itu lebih terjamin lah daripada sebelumnya. Gitu, kayak ada perluasan, kita punya investasi tanah berapa meter, terus gedung kita ada berapa titik gitu, dibanding yang sebelumnya. Ya. Artinya ini memudahkan. Memudahkan Pak, memudahkan. Lebih Selain cepat. Memudahkan juga apa istilahnya? Terjamin lah, kita terjamin gitu. Selain memudahkan juga terjamin. Jadi pertama kita tidak harus datang ke kantor, DPM PST dan sebagainya, tidak harus bolak-balik gitu kan. Iya. Itu memudahkan terus dan lebih terjamin sih untuk yang versi yang sekarang ini lebih terjamin. Itu yang Kalau kecepatan yang gimana? buat kita tenang.
Kalau kecepatan, cepat enggak kira-kira? Oh ya, kecepatan itu kita coba di angka 7 menit, Pak. Oke. Itu paling lama kita pakai 7 menit, nggak sampai 10 menit, dan sudah langsung terbit Pak NIB izin usahanya. 7 menit Gitu. langsung keluar NIB, oke. Yeah. Yeah. Langsung. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Yusuf? Yang ingin saya sampaikan cukup sih Pak. Yang pasti ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM, di mana perizinan-perizinan itu lebih sederhana, terus maaf ya, saya jadi bahasanya calo. Jadi kita langsung online gitu, langsung dengan mengakses gitu, nggak harus pakai perantara, nggak harus pakai yang lainnya, yang dimana kita dibebankan biaya tersendiri gitu, terutama kalau di sini ya, kalau di sini. Dengan demikian ini bisa kita lebih gampang, lebih mudah, dan lebih terjamin gitu. Iya, kalau sebelumnya nggak ada diminta dilaporkan akta tanah dan sebagainya, nggak diminta. Kalau sekarang ini diminta. Iya. Gitu. Pak Yusuf, terima kasih. Ini memang salah satunya juga untuk memutus orang yang ada di tengah-tengah itu supaya tidak ada, sehingga pengusaha bisa langsung ke kantor USS lewat sistem atau platform yang sudah kita bangun, sehingga semuanya bisa transparan, terbuka, dan terjamin. Ya, Pak Yusuf, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Menteri Bahlil, terima kasih Pak Bu Menteri Sri Mulyani, terima kasih. Kami dari Kerawang sangat terbantu sekali. Mohon mudah-mudahan ke depannya ada lagi program yang memudahkan kami para UMKM, pelaku usaha kecil, agar bisa dimudahkan dalam perizinan maupun bantuan yang lainnya. Oke. Baik. Terima kasih. Izin non sewu Bapak, ada satu lagi Bapak, ini dari kantin Bapak. Kalau ini CV, kemudian yang satunya lagi perorangan Bapak. Dari kantin Kendal, dari Raihan Christian Sego. Kami persilakan Mas Rehan. Pak Rehan, ini di usaha, ya selamat pagi. Ini di mana ini? Selamat pagi Pak Jokowi. Ini lagi di Jakarta Pak. Jakarta, oke. Saya lokasi kantin Kendal di Jakarta Pusat Pak. Oh, usahanya apa? Saya usaha jualan makanan Pak. Ini lokasi saya jualan kantin makanan, jadi menyediakan makanan-makanan yang berkualitas untuk orang-orang yang makan di sini Pak. Izin yang mau dicari apa itu? Ya, jadi saya mau mendaftar NIB seperti itu, dan dengan ada bantuan OSS ini saya berterima kasih banget dengan Pak Jokowi dan rekan-rekan, karena saya bisa mendapatkan NIB secara cepat gitu Pak. Sudah dicoba berapa menit? Sudah saya coba Pak, dan hasilnya sangat cepat, hanya 5 menit saja saya langsung bisa terbit NIB-nya Pak. Oke, 5 menit langsung terbit, ya. Terus kalau sudah dapat NIB, udah? Saya lagi proses saja Pak. Hari ini saya akan proses untuk mendapatkan NIB usaha saya Warung Kendal. Oke, nangkep. Ya, terima kasih. Selamat semuanya. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Atas waktunya. Makasih. Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Menteri Keuangan tentang upaya peningkatan investasi dan penerimaan negara serta penguatan kelembagaan.
Laporan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, baik yang berada di ruangan maupun yang ikut secara Zoom. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan yang sudah hadir dalam peluncuran acara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Bupati, Kepala-Kepala Dinas DPM PTSP, dan seluruh undangan asosiasi, khususnya kepada Ketua Umum Kadin dan Ketua Umum HIPMI, serta pengembang dalam hal ini yang mengerjakan adalah Indosat. Yang pertama, izin Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa online single submission itu dibangun sejak bulan Maret 2021 pasca penandatanganan PP sebagai implementasi daripada undang-undang. Yang kedua, permen-permen yang juga sudah selesai dilakukan sebanyak 18 kementerian lembaga. Dan proses pembuatan aplikasi ini, jujur Bapak Presiden, ini mungkin baru pertama kali di Indonesia, karena merangkum 70 lebih undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian 47 PP ditambah dengan Perpres dan Permen. Jadi memang kita melibatkan hampir semua stakeholder yang ada dan juga adalah kekuatan penuh dari Kementerian Investasi, dan kami jujur menyampaikan bahwa yang mengerjakan ini adalah Indosat, Pak. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng, Pak. Jadi kalau andaikan ada trouble berarti Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggung jawab, Pak. Karena arahan Bapak Presiden kalau ada masalah di bawah itu bukan bawahan yang salah, yaitu pimpinan. Jadi kami siap, Pak. Berikut Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa aplikasi ini sudah mulai kami tes sejak hari Rabu kemarin. Dan alhamdulillah sekarang sudah stabil. Aplikasi ini menghubungkan ada 4 Bapak Presiden. Satu aplikasi ruang lingkupnya yaitu untuk kabupaten kota. Yang kedua aplikasi untuk ruang lingkup provinsi. Yang ketiga aplikasi untuk kementerian lembaga, dan yang keempat adalah aplikasi yang ada di pusat di Kementerian Investasi sebagai terminal yang akan menghubungkan. Hardware-nya juga sudah kita pasang. Kami melaporkan Bapak Presiden, dalam implementasi ini kami akan yakin ada kendala-kendala terutama di daerah-daerah yang belum ada listriknya atau listriknya adanya itu cuma setengah hari. Jadi tidak semua wilayah Indonesia ini Pak sudah berlistrik juga. Yang kedua adalah ada daerah-daerah yang mohon maaf jaringan internetnya belum memadai. Nah, caranya bagaimana? Kita bikin ada yang namanya online full dan semi online, Pak. Jadi kalau daerah-daerah yang listriknya cuma sekitar 6 jam per hari, itu dia akan mengurus izinnya pada saat listrik dinyalain. Tapi kalau daerah-daerah yang listriknya nggak ada, kemudian internetnya nggak ada, ini yang kita lagi merumuskan, Pak, dengan Indosat agar betul-betul implementasi daripada OSS ini bisa berjalan. Hal yang lain yang perlu kami laporkan Bapak Presiden, bahwa untuk kementerian lembaga alhamdulillah sudah on, Pak. Jadi KLHK, kemudian SDM, kemudian Kementerian Pertanahan dan kementerian lain sudah on, Pak. Tinggal memang konten-kontennya ini yang masih butuh penyesuaian, termasuk tata ruang, kemudian materi-materi yang terkait dengan penggodokan di internal, Pak. Itu aja, Pak. Tapi yang lainnya insya Allah seiring berjalan akan kita lakukan. Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa salah satu intisari daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kemudahan berusaha. Izin Bapak Presiden untuk UMK yang dulunya cuma batas 500 juta sekarang menjadi 5 miliar, itu semuanya gratis, Pak. Dan terima kasih kepada Ibu Menkyu yang telah membuat kebijakan membayar SNI, sertifikat halal,
Jadi tidak ada alasan lagi untuk adik-adik kita yang memulai usaha UMK itu untuk mengatakan bahwa izin itu butuh biaya lagi. Enggak ada lagi Pak. Enggak perlu lagi ketemu menteri, enggak perlu lagi ketemu kepala daerah, cukup lewat OSS dia akan mendapatkan. Karena itu masuk dalam skala rendah. Kemudian yang menengah rendah itu memang ada komitmen dan tinggi. Nah problemnya itu di tinggi nanti Pak. Karena itu memang ada NSPK yang mewajibkan dalam proses teknis dalam kurun waktu sekian lama. Namun Bapak Presiden, sesuai arahan Bapak Presiden kami laporkan juga bahwa tidak ada izin yang ditarik dari daerah ke pusat, tidak ada Pak. Semuanya itu ada di daerah. Cuman memang Pak, kita atur lewat NSPK. Jadi kalau NSPK waktunya contoh katakanlah 20 hari, syaratnya sudah terpenuhi, kemudian kepala daerah tersebut tidak mengeluarkan izinnya, maka kita mempergunakan apa yang disebut dengan fiktif positif Pak. Di dalam PP nomor 5. Saya dulu nggak pernah tahu fiktif positif Pak. Begitu masuk pemerintah baru tahu bahwa ada fiktif positif. Termasuk kementerian Pak. Begitu juga Pak. Jadi itu beberapa hal dan kami memahami betul atas arahan Bapak Presiden bahwa izin jangan kita tahan. Menahan izin itu sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Menahan izin sama dengan menahan penciptaan lapangan pekerjaan. Menahan izin itu sama dengan juga menahan tingkat perbaikan kemudahan berusaha kita. Tapi Pak, kalau pengusahanya yang pencet silat Pak, ini pengusaha ini kan ada bagus ada nggak bagus juga Pak. Jadi kalau yang pencet silat, ya kita pencet silat sedikit Pak, selama masih dalam koridor NSPK. Termasuk kepada kami penyelenggara negara Pak, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Hanya itu Bapak Presiden, selanjutnya kami mohon arahan, bimbingan. Sekali lagi Bapak Presiden, kalau ini ada kesalahan, itu kesalahan kami dan Indosat, dan kami akan perbaiki. Tapi saya punya keyakinan, setelah kami mengetes, insya Allah tingkat keberhasilan daripada aplikasi ini 83% Bapak. Dan 17%-nya masih kita melakukan penyelesaian. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, karena Ibu Menkyu sudah ketawa-ketawa, maka saya yakin siapa daerah-daerah yang akan membuat izinnya cepat, maka insya Allah Ibu Menkyu akan memberikan insentif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia diakhiri dengan pernyataan peresmian peluncuran sistem online single submission berbasis risiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Investasi, Menteri Keuangan, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati para gubernur, para bupati, para wali kota se-Indonesia, yang saya hormati kepala kantor PTSP di seluruh tanah air, yang saya hormati ketua Kadin dan ketua HIPMI, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pandemi tidak boleh menghentikan upaya kita untuk melakukan reformasi struktural. Berbagai agenda reformasi struktural terus akan kita lanjutkan. Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas. Prosedur berusaha dan investasi juga akan terus kita permudah. Karena apa? Kita ingin iklim usaha di negara kita berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor, untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi. Hadirin yang saya hormati, dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, negara kita masuk peringkat ke-73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business.
itu artinya sudah masuk kategori mudah. Tapi kategori itu belum cukup. Kita harus mampu meningkatkan lagi, tingkatkan lagi. Dari mudah menjadi sangat mudah. Itu target kita. Kuncinya ada di reformasi perizinan. Perizinan berusaha yang terintegrasi, yang cepat dan yang sederhana. Menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi. Hari ini kita meluncurkan online single submission OSS berbasis risiko. Ini merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis risiko. Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah, perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Dan risiko rendah, perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS. Hal ini akan membuat iklim kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, pertama, saya perintahkan kepada menteri dan kepala lembaga, serta para gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini. Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah persyaratannya semakin mudah? Apakah jumlah izin semakin berkurang? Apakah prosesnya semakin sederhana? Apakah biayanya semakin efisien? Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia? Dan juga apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti. Kalau ini bisa kita laksanakan, saya yakin investasi, baik yang investasi skala mikro, skala kecil, skala menengah, dan skala besar akan meningkat di negara kita. Saya juga ingin tekankan bahwa layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Investasi, tapi justru memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang mengeluarkan izin, baik di level pusat maupun di level daerah, agar tanggung jawabnya semakin jelas dan layanannya juga makin sinergis. Saya sudah banyak mendengar aspirasi para pelaku usaha dari yang kecil, menengah, sampai yang besar, yang mereka sampaikan semuanya sama. Para pelaku usaha membutuhkan layanan yang mudah, yang cepat, dan yang tidak berbelit-belit. Jika ini terpenuhi, maka saya yakin akan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan ekonomi nasional maupun di daerah. Kedua, saya juga yakinkan kepada para pengusaha, para investor dalam maupun luar negeri, kepada pelaku UMKM maupun pengusaha besar, agar memanfaatkan layanan yang super mudah ini dengan sebaik-baiknya, agar meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya. Sekali lagi saya tegaskan, reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission OSS berbasis risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.